Bahaya, channel ini bertegangan tinggi. Seseorang dari keluarga miskin memang tak punya banyak pilihan selain harus segera bekerja agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Itulah yang terjadi pada Desi, seorang gadis yatim piatu yang orang tuanya telah meninggal sejak dulu. Walau begitu, Desi sempat kuliah di jurusan perawatan gizi anak, tapi kemudian harus DO karena kurang biaya. Desi berusaha mencari pekerjaan secepatnya, dan ketika ada lowongan sebagai ART di sebuah keluarga kaya, ia segera mengajukan lamaran. Wanita yang mewawancarainya adalah Mbok Marta, seorang ART senior yang sudah mengabdi pada keluarga Juragan Billy selama lebih dari 30 tahun. Berhubung latar belakang pendidikannya sesuai dengan kriteria yang diperlukan, Desi akhirnya diterima bekerja. Tugas utama Desi adalah mengurus anak dari Juragan Billy dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sang juragan. Tapi tidak termasuk kebutuhan di tempat tidur tentunya, karena itu mah urusan sang nyonya rumah. Keesokan harinya, Desi datang ke rumah Juragan Billy untuk mulai bekerja. Ia colohok melihat kemegahan rumah sang juragan sambil berhayal, seandainya dia mempunyai rumah sebesar ini. Di teras rumah, Mbok Marta ternyata sudah menunggu kedatangan Desi dan segera mengantarnya menemui Rosana, sang nyonya rumah. Sang nyonya ini sedang hamil besar. Setelah memperkenalkan diri, Desi diantar ke kamar yang akan ditempatinya selama menjadi ART di rumah tersebut. Andito ka sa level ng mga... Kasi ngayon ka lang namang sosyaldo ng ganyan kalaki. Tak berapa lama kemudian, putri tunggal keluarga sang juragan pun pulang sekolah. Desi menyambutnya dengan ramah agar si anak cepat akrab dengarnya. Awalnya, sang putri terlihat agak malu-malu, namun akhirnya ia pun terlihat akrab dengan Desi. Di suatu pagi, Desi disuruh oleh Mbok Marta untuk menyuguhkan minuman anggur cap orang tua dan sarapan ke ruang musik. Memang sudah menjadi kebiasaan Gan Billy kalau setiap pagi ia bermain piano sambil minum ortu dan sarapan roti khas Prancis. Bukan sarapan kue EWDET khas Garut seperti di negara tetangga. Desi sangat kagum kepada sang juragan. Sudah mah pintar main piano, dia pun tampan dan kaya. Pokoknya cowok idaman banget deh buat para wanita. Setelah selesai sarapan, Gan Billy bersiap pergi ke kantor dengan diantar seluruh keluarganya. Gan Billy juga selalu mencium kening anak dan istrinya sebelum ngantor. Sikap mesra Gan Billy pada keluarga diperhatikan oleh Desi. Hal ini menumbuhkan kekaguman di hati Desi. Dia melihat sosok kebapaan pada diri Gan Billy yang tidak pernah dia dapatkan sedari kecil. Syukron alhamdulillah. Sikap kebapaan bisa menarik hati para gadis ABG rupanya. Menurut penonton, kalau sikap kedudaan bakal lebih menarik buat para gadis gak ya? Beberapa minggu berlalu, Desi mulai terbiasa melakukan tugasnya sebagai ART. Semua kebutuhan Rosana seperti manicure pedicure dilakukannya dengan apik. Tidak lupa juga ia membersihkan kamar mandi supaya bisa digunakan oleh sang tuan yang sebentar lagi akan pulang. Beberapa saat kemudian, Gan Billy pun pulang dari kantornya dan melihat Desi sedang membersihkan kamar mandi dalam kondisi jibrug. Sungguh pemandangan yang segar bagi sang juragan yang lelah pulang bekerja. Mereka berdua saling bertatapan agak lama. Sang juragan berpikir, "Ini anak lucu juga ya, mana pahanya putih lagi." Sedangkan Desi berpikir, "Idih cunihin, wani piro Gan?" Setelah kejadian itu, Desi sering melamun memikirkan Gan Billy yang handsome dan bersikap kebapaan. Diam-diam, Desi pun mulai jatuh hati pada majikannya. Suatu hari, Desi diajak keluarga juragan untuk berlibur ke vilanya di pantai. Di sana, sang putri minta ditemani berenang di kolam air hangat. Sedangkan yang lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sang nyonya sibuk bermain HP, sedangkan sang ayah sibuk mencuri pandang kepada Desi. Pada malam harinya, sang juragan dan nyonya melakukan kesibukan berjamaah, yaitu silaturahmi reproduksi.
Tetapi karena kandungannya sudah sangat besar, gerakan Nyonya Rosana menjadi terbatas dan kegiatan pun disudahi tanpa Ganbili mendapat kepuasan. Sementara Nyonya Rosana tertidur, Ganbili keluar kamar untuk cari angin sambil mendinginkan kepalanya yang masih kebul karena hasratnya tak tuntas. Sayangnya, arus bawahnya tak kunjung reda. Sambil culang-cileng, sang juragan memutuskan untuk masuk ke kamar Desi. Mula-mula, si Agan menawari Desi minum anggur sambil melancarkan rayuan maut pada Desi. Awalnya Desi merasa takut menerima rayuan tersebut. Namun apa daya, kekaguman Desi kepada sang juragan menyebabkan dia bertekuk lutut oleh rayuan maut sang juragan. Dan terjadilah. Waspadalah para ibu rumah tangga yang punya pembantu cantik, jangan asik main TikTok melulu, sedangkan suami dicuekin. Setelah usai liburan, mereka kembali ke rumah. Ganbili dan Desi tetap menjaga jarak, seolah-olah tak terjadi apa-apa di antara mereka. Bahkan perlakuan Desi terhadap Nyonya Rosana semakin baik dan semakin ramah. Ia pun makin perhatian pada kandungan Nyonya Rosana. Nyonya Rosana pun menaruh kepercayaan dan makin sayang pada sang ART. Inilah hubungan timbal balik perburuhan yang ideal. Pemberi upah menyayangi, yang diberi upah menyelingkuhi. Tobat biung. Setelah 1 bulan bekerja, hari gajian pun tiba. Desi dipanggil oleh Ganbili ke ruang musik. Sambil bermain piano, Ganbili berkata, "Di dalam amplop ada gaji untuk kamu dalam bentuk cek agar mudah dicairkan di mana aja." Desi pun bingung. Kenapa ia dikasih cek, bukannya uang cash? Memangnya dia anggota legislatif? Dengan tak sabar, Desi membuka cek tersebut yang ternyata berisi nominal uang yang sangat besar. Ia pun sangat terharu karena seumur hidupnya tidak pernah mendapat uang sebanyak itu. Namun pemberian dari sang juragan ini diketahui oleh Mbok Marta sehingga membuatnya curiga. Masa ART baru gajinya gede banget? Pada suatu malam, Ganbili yang ketagihan serabi lempit sang pembantu mendatangi kamar Desi. Rupanya gerak-gerik sang juragan berada dalam pantauan Mbok Marta yang memang sudah menaruh kecurigaan. Saat itu dia tidak berani mencegah perbuatan sang majikan. Namun perasaan Mbok Marta campur aduk antara kasihan kepada Nyonya, kesal sama juragan, dan sebel kepada Desi. Mbok Marta yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Desi dan juragannya akhirnya memberi laporan kepada Mamih Esther, ibunya Nyonya Rosana. Mbok Marta bercerita tentang perselingkuhan antara sang menantu dan ART-nya yang baru. Mamih Esther tentu jengkel mendengar hal ini. Ya iyalah, anaknya yang lagi hamil besar kok diselingkuhin? Maka Mamih Esther memutuskan nginep di rumah Rosana karena kebetulan Billy sang menantu ada pekerjaan ke luar negeri. Setelah pindah ke rumah Rosana, Mamih Esther mulai berbuat ulah. Contohnya, ketika Desi sedang membersihkan lampu gantung, Mamih Esther sengaja menyenggol tangga yang dipakai Desi sehingga Desi pun jatuh. Desi lalu dibawa ke rumah sakit oleh Mbok Marta. Di rumah sakit, dokter yang merawatnya mengatakan bahwa Desi mengalami gegar otak ringan. Di samping itu, sang dokter memberitahu bahwa Desi sedang hamil 4 minggu. Desi pun kaget mendengar hal ini. Esoknya, sahabat Desi datang menjenguk. Dalam kesempatan itu, Desi curhat mengenai masalah kehamilannya. Sang teman menyarankan agar Desi bukan cuma pinter melorotin, tapi juga harus pinter morotin. Namun Desi menolak saran sang sahabat dengan tegas karena hati nuraninya berkata, masa demi uang mau membunuh darah dagingnya sendiri? Desi yang tahu diri atas kesalahannya berencana untuk pergi dari rumah sang majikan. Setelah ia keluar dari rumah sakit, ia berniat untuk membesarkan bayinya seorang diri tanpa meminta uang sepeser pun. Namun sebelum Desi melaksanakan niatnya, ternyata kondisi kehamilan Desi diketahui oleh Mbok Marta. Ia segera memberitahu hal ini kepada Mamih Esther dan Rosana. Mamih Esther dan Rosana tentu marah mendengar hal tersebut.
Rosanna mengusulkan untuk memberi uang kepada Desi dan segera menjauhkan dari suaminya. Tetapi Mami Esther tidak setuju dengan rencana itu. Ia ingin bayi dalam kandungan Desi harus disingkirkan. Kalau Desi pergi dengan bayi di kandungannya, pasti suatu hari nanti sang bayi bisa saja menuntut warisan dari mereka. Begitulah rupanya pola berpikir para orang kaya. Semua dinilai dari materi, bukan dari sudut kemanusiaan. Kembali kepada Desi. Setelah dirinya sembuh, Desi pulang ke rumah sang majikan dengan tujuan membawa barang-barang pribadinya dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tak lama kemudian, Desi memohon izin untuk mengundurkan diri pada sang majikan. Namun Rosanna langsung marah-marah mendengar hal ini. Dia khawatir kalau Desi pergi, suatu saat anaknya akan minta bagian harta dari mereka. Kasalanan ko ba? Mom? Mami Esther langsung menawarkan uang yang sangat besar dengan syarat Desi mau menggugurkan kandungannya. Desi pun disuruh untuk memikirkan tawaran tersebut. Selain itu, Nyonya Rosanna juga menyuruh Mbok Marta untuk mengawasi Desi agar tidak kabur dan merayunya supaya menyetujui usulan mereka. Namun sayang, Desi kekeh dengan pendiriannya untuk membesarkan sang jabang bayi tanpa meminta uang sepeser pun dari keluarga kaya itu. Di ba po bawal yun? Hindi tatanggihan mga yan. Karena bujukan mereka untuk menggugurkan kandungan Desi telah gagal, maka sesuai dengan arahan Mami Esther, Rosanna meminta agar pengunduran diri Desi dilakukan setelah dia selesai melahirkan. Padahal sebenarnya Rosanna bermaksud menjalankan rencana busuknya. Secara diam-diam dia mencampurkan obat penggugur kandungan ke dalam susu ibu hamil yang biasa diminum Desi. Hari berganti dan kini tibalah saatnya Rosanna melahirkan. Tak lama kemudian, agan Billy yang baru pulang dari luar negeri langsung menengok Rosanna dan putra kembarnya. Namun, saat akan mencium sang istri, Billy malah dikasih gigitan di bibirnya. Mendapat perlakuan seperti ini, Gan Billy marah dan pulang ke rumah. Ia pun teringat suatu pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan duren, baunya akan tercium juga, apalagi belah duren sembarangan. Gan Billy memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan saat agan Billy tiba, ia mendapati Desi tengah berendam di dalam bathtub. Billy bertanya kepada Desi, kenapa berlaku demikian? Desi pun menjawab bahwa ia tengah hamil hasil hubungannya dengan Billy. Mendengar hal ini, sang juragan terkejut. Tapi ia bilang akan membiayai seluruh keperluan Desi dan bayi mereka asal Desi bersedia menjadi istri simpanannya. Mendengar hal ini, Desi malah merasa sedih karena Gan Billy ternyata mengukur segalanya dengan harta, bukan dengan cinta. Beberapa saat kemudian, terdengar Desi menjerit dan air bathtub berubah menjadi merah karena darah. Rupanya reaksi obat yang diberikan Rosanna telah bekerja. Desi pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, walau Desi selamat, sang bayi harus menjadi korban. Belum juga kesedihan Desi hilang, datanglah Mbok Marta sambil menyodorkan cek dari Mami Esther. Dia memberitahu bahwa yang mencampur obat penggugur kandungan adalah Rosanna. Dia mengancam agar Desi tak kembali ke rumah sang majikan karena sebagai orang kaya mereka bisa berbuat apa saja. Tolong kamu pahami ya Des, bahwa prinsip pertama dalam hidup adalah keuangan yang maha kuasa. Desi pun marah dan menampar Mbok Marta. Sambil menolak cek yang diberikan, dia menjawab bahwa uang bukanlah segalanya. Beberapa hari berlalu. Desi yang kini tinggal di rumah temannya mengalami stres berat karena ia mengetahui bahwa jabang bayinya dibunuh oleh Rosanna. Desi bermaksud balas dendam kepada sang majikan. Dengan diam-diam, Desi menyusup ke rumah majikan lamanya untuk menculik bayi mereka sebagai pengganti jabang bayinya yang telah tiada. Di rumah sang majikan, Desi menyelinap ke lantai 2 di mana sang bayi kembar berada. Dia pun mengambil bayi Rosanna. Namun pada saat akan keluar kamar, dia kepergok oleh Gan Billy. Gan Billy memohon agar bayinya dikembalikan dan jangan disakiti. Desi yang berhati lembut akhirnya menyerahkan si bayi kepada ayahnya. Dan Gan Billy segera mengamankan anak kembarnya ke ruang keluarga. Sementara itu dari lantai 2,
Desi berkata kepada keluarga majikannya bahwa dia hanya ingin membesarkan anaknya, bukan ingin minta bagian warisan. Baginya, nyawa si jabang bayi lebih berharga dari semua harta di dunia. Baby? Ayun pang nangyari sa akin sa bahay na to! Dalam keputusasaannya, Desi lalu bunuh diri di hadapan mereka agar orang kaya itu mengerti bahwa harta tak dibawa mati. Film ditutup dengan adegan perayaan ulang tahun sang putri dengan suasana ceria, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Bagi keluarga kaya ini, nyawa seorang pembantu dan jabang bayinya tidaklah berarti apa-apa. Mungkin begitu cara orang kaya memperlakukan si miskin. Menurut penonton, sia-sia nggak ya pengorbanan Desi? Tolong isi di kolom komentar. Belah kayu di pekarangan, bikin meja kursi, sekaligus sama dipannya. Janganlah tuan merayu sembarangan. Nanti Desi pelayan seksi jadi korbannya.